Mas Anies ini kan orang yang menang karena menunggangi politik identitas. Kira-kira bertaubat nggak? Dari ucapan-ucapan dia di Australia, ucapan dia di Surabaya, Surabaya. kayaknya nggak bertaubat, Bang. Bahkan Hmm. PSI yang mendukung Ganjar aja sekarang sudah membuka peluang mau dukung Prabowo juga, saya dengar kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Kabar baik, Bang. Hasan Nasbi? Kabar baik, Bang. Tambah populer. Enggak lah, Bang. Jadi apa yang sedang rame sekarang ada tuntutan ya. Oh, ada yang laporin, Bang. Ada yang laporkan. Itu dilaporkan ke mana? Polisi. Polda kayaknya. Ke Polda. Menyangkut persoalan politik identitas. Politik identitas, ya. Ya biasalah. Kita selama kita bergerak ada aja persoalan. Kalau kita ini tidak bergerak kemana-mana, ya udah kita diam aja tuh, nggak ada yang bersoalkan. Iya. Saya kira Biarin aja, Bang. ya. Jadi pengamat politik dilapor ke polisi, ya kan? Karena membicarakan tentang persoalan politik. Iya. Gitu. Dituduh menebar kebencian. Ya. Karena saya bilang Mas Anies Arab. Itu ceritanya gimana tuh? Memang saya udah nonton juga sih. Iya. Ya. Itu podcast saya mungkin 14 hari yang lalu ya. Ya. 14 hari yang lalu. Yang saya nonton itu kan yang menyatakan bahwa Anies ini istrinya Arab, bapaknya Arab. Iya. Anaknya kawin lagi sama Arab kan itu. Iya. Oh, jadi yang dilapor kasus itu. Iya, kasus itu. Kayaknya itu. Dianggap itu menebar kebencian. Tapi kan benar kan? Iya benar. Artinya kan benar kan? Anies kan bapaknya Arab. Iya. Ibunya Arab. Iya. Terus anaknya juga nikah sama Arab. Anak nikah Arab dan istrinya Arab. Iya, itu dan kan dia orang Arab. Sebenarnya itu kan menguji tesisnya Anies Baswedan sendiri. Sebelumnya dia bilang waktu di Australia dia bilang politik identitas itu nggak bisa dihindarkan. Jadi kalau ada perbedaan jenis, isunya jenis kelamin, isunya perbedaan gender katanya. Kalau ada perbedaan agama, ya isunya perbedaan agama katanya. Nggak bisa dihindarkan. Itu di Australia. Diulang lagi sama dia di Surabaya tanggal 18 Maret. Waktu pertemuan dengan Pemret dia bilang gitu lagi. Politik identitas itu nggak bisa dihindarkan. Kalau ada perbedaan jenis kelamin jadi isu. Kalau ada perbedaan suku jadi isu katanya. Kalau ada perbedaan agama yang jadi isu katanya. Oh kalau begitu berarti Mas Anies nggak mau bertobat, saya bilang. Di podcastnya saya bilang Mas Anies nggak mau bertobat. Dia masih mau bilang nih politik identitas ini biasa aja nih. Boleh-boleh aja nih. Kalau dia bilang gitu kan permisif namanya. Jadi kalau kayak gini Mas Anies bisa jadi korban. Saya kasih contoh. Ganjar itu walaupun dia Jawa, kawin sama orang Jawa, tapi kalau hitung-hitung representasi Indonesianya 50%. Iya kan? Saya ini Bang, kalau peluang saya nikah sama orang Jawa itu 50%, Bang. Kalau udah di Pulau Jawa ini, ketemu orang Jawanya sering kan gitu. Gitu. Pak Prabowo, kalau mau main politik identitas nih, berdasarkan suku, Pak Prabowo itu Jawa Manado. Plusnya di Manadonya ya? Plus di Manado, mungkin 50% lebih berarti. Kalau mau main politik identitas, dia bisa merepresentasikan 50% lebih orang Indonesia. Dan ada darah-darah Chinese-nya dikit. Ada Chinese-nya juga, lebih banyak lagi itu kan. Nah kalau Mas Anies, ikan merepresentasi 3% Indonesia aja kalau mau main politik identitas. Identitas yang berdasarkan suku. Kalau dibagi dua lagi, repot lagi tuh. Ya kan? Jadi 1,5. Turunan habaib dan turunan non habaib, jadi 1,5%. Jadi nggak elok main politik identitas itu. Makanya saya bilang Mas Anies bisa jadi korban. Kalau mau tetap ngotot bahwa politik identitas itu biasa. Dan itu kan lagi dipakai sama orang. Kita ngasih contoh begitu, dibilang benci sama Arab kan gitu. Tapi kan itu yang karena gini kan, orang menyederhanakan persoalan politik identitas kan gitu. Jadi seolah-olah ini persoalan suku, persoalan gender. Padahal ini kan persoalan bagaimana orang menggunakan apakah namanya ideologi, agama, ya kan?
dimanfaatkan untuk menyerang orang lain. Nah, makanya saya bilang politik identitas itu bukan berarti orang nggak boleh punya identitas. Masa saya orang Padang, saya bilang saya bukan orang Padang, bukan gitu, bukan mengaburkan itu. Tapi kalau mereka tuh mencoba mengaburkan, oh semua orang kan punya identitas, jadi boleh dong politik. Politik identitas yang kita sebutkan itu bukan afirmasi, Bang. Kalau abang orang Aceh, pulang jadi caleg dari Aceh, itu bukan politik identitas, Bang. Itu afirmasi, Bang. Kampung saya Aceh, saya orang Aceh, ya pilih saya itu kan nggak apa-apa. Tapi politik identitas itu ada tiga ininya, Bang. Ada 3 unsurnya. Pertama itu unsur dikotomi, Bang. Kita, mereka. Padahal ini sama-sama kita nih. Ya, kita yang boleh, mereka nggak boleh. Kafir atau tidak? Nah, kan gitu. Ada unsur diskriminasi, Bang. Unsur diskriminasi itu kita yang berhak, orang lain nggak berhak. Nah itu. Kalau Islam berhak, kalau non Islam nggak berhak dia. Atau kalau Jawa berhak, non Jawa nggak berhak. Nah itu unsur apa namanya, unsur diskriminasi. Yang ketiga itu ada unsur perlawanan. Pokoknya kalau orang di luar kita, oh berarti dia ada konspirasi mau menginjak kita, menindas kita, menjajah kita, menghancurkan kita, kan nggak begitu. Dan Islam pun nanti pecah lagi, moderat, non yang ekstrim. Kayak gitu. Jadi yang berhak yang mana? Itu yang kita sebut dengan politik identitas. Kalau tesisnya Mas Anies itu nggak bisa saya terima. Kalau ada perbedaan baru muncul politik identitas. 2019 apa perbedaan identitas itu? Prabowo Sandi Muslim dua-duanya. Pak Jokowi, Kiai Ma'ruf, ada Kiai lagi. Tapi kan tetap ada politik identitas. Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf jadi representasi non Muslim. Prabowo Sandi jadi representasi Islam, kan aneh. Jadi politik identitas tuh nggak ada urusan ketika kita berbeda kemudian muncul politik itu, enggak. Karena keinginan aja, begitu dilabel, oh berarti kelompok Islam yang benar itu kelompok Islamnya Prabowo Sandi pada saat itu. Kelompok Islam yang dukung, kalau ada orang Islam dukung Jokowi Ma'ruf berarti Islamnya nggak benar. Labelnya kan begitu. Nanti begitu juga kalau Mas Anies karena dia lost dalam soal suku. Kalau mau main politik identitas lagi kan berarti Islam yang benar, Islam yang ikut Anies. Yang dukung selain Anies nanti Islamnya nggak benar. Akan begitu lagi gitu. Jadi kita kapan majunya? Itu yang mau kita bantah, tapi dia fokus di Arab-Arabnya kan gitu. Yang dipotong di soal Arab-Arabnya kan gitu. Ya, saya kira kan lapor ke polisi itu boleh aja. Tapi kan pihak kepolisian juga kan lihat fakta. Ucapan-ucapan itu kan bisa mereka cek ya benar atau tidak kan gitu. Baiklah, kita nih sudah hampir 10 menit bicara soal ini ya. Memang ini menarik ya. Karena orang juga udah capek bicara yang berat-berat ya. Bung Hasan, Bang. ini terakhir ya, baru beberapa hari, mungkin hari Minggu yang lalu ya, baru 5 hari yang lalu. Sudah banyak dibahas tentang lahirlah yang namanya 5 partai berkoalisi yang dihadiri oleh Pak Jokowi. Nah kita nggak tahu nih, tiba-tiba kok ada muncul koalisi seolah-olah gabungan, seolah-olah ya, antara KIB dengan KIR ya. KIR dan KIB. Iya. 2 partai, Gerindra dan PKB, lalu Golkar, P3 dan PAN. Nah, ini bagaimana kita melihat ini? Dari Iya, ini menurut saya dia terima berkah ini, Bang. Koalisi ini menerima berkah. Jadi maksud saya bukan karena berkah tiba-tiba jadi koalisi. Tapi menurut saya koalisi ini dapat berkah kemudian jadi semakin solid lebih cepat. Solid itu mungkin belum 100% solid, tapi tiba-tiba mereka bisa mengerucut karena kejadian tertentu. Saya ingat itu waktu awal puasa, itu Ketua Golkar hadir di acara Nasdem. Ya. Di acara buka puasa. Bersama JK. Nasdem. Nah, di samping Pak JK dan ada Caimin itu ngomong, bahwa nanti akan ada koalisi besar. Ya. Semua orang menyangka koalisi besar itu adalah KIB gabung ke koalisi perubahan. Atau Golkar bergabung ke koalisi perubahan. Bahkan orang koalisi perubahan pun merasa akan begitu. Iya. Ketua umum partainya. Ya. Tapi saya rasa memang pembicaraan awalnya sudah ada nih, Bang. Antara Golkar dengan Gerindra, KIB, KIR ini pembicaraan awalnya memang sudah lumayan jauh. Cuman waktu itu mungkin progresnya nggak cepat.
progresnya slow lah. Ada tapi belum terlalu cepat. Tapi karena ada perubahan konstelasi kemarin, tiba-tiba Pak Jokowi kena pukulan lah, terpukul dengan gagalnya event internasional di Indonesia itu. Piala Dunia usia 20. Under 20, ya U20. Nah, kan kayaknya Pak Jokowi tiba-tiba terkaget dan goyang posisinya, mau nggak mau itu Bang. Ketika berseberangan kayak gitu tuh, kan kita melihat Pak Jokowi ngelihat, oh tiba-tiba bisa begini nih keadaan. Dan agak terhuyung Pak Jokowi. Saya terus terang aja, menurut saya tuh Pak Jokowi agak terhuyung gitu. Nah begitu ada berseberangan dan agak tajam soal ini dengan PDIP, padahal PDIP kan dianggap backup utama Pak Jokowi selama ini. Kemudian Pak Jokowi butuh muscle baru Bang, sandaran baru yang bisa membuat beliau itu tetap efektif sebagai presiden. Dan sandaran baru harus dibuat kompak, harus dibuat solid. Nah, jadi pembicaraan yang tadinya slow itu bisa dipercepat jadinya dengan cara begini. Bagaimanapun orang-orang ini kan 5 partai ini, saya rasa dari sisi karakter dan tradisi nggak akan berseberangan frontal dengan Pak Jokowi. Kan sebagian besar partai ini karakternya partai establishment. Maunya memerintah, bukan partai oposisi. Beda dengan PDIP yang ada DNA oposisinya. Jadi kalau pas beda ya udah kita beda aja gitu. Nah, jadi kalau partai ini kan nggak. Jadi ketika status quo ya. Iya, partai establishment lah, bukan partai oposisi. Jadi begitu berkumpul begitu, dapat semacam stempel atau legitimasi dari Pak Jokowi, jadi semakin cepat nih larinya. Walaupun belum tentu 100% bisa seperti itu, tapi menurut saya mungkin dari 5 partai ini 4 lumayan solid lah. Tapi 4 lumayan solid lah untuk itu. Ya, tapi kan dari PKB terkesan mereka berdua saja dengan Gerindra itu nggak selesai-selesai bicara capres-cawapres. Konon pula katanya kita gabung berlima, ini makin jauh ini. Kalau gabung berlima kan terancam memang PKB, Bang. Jadi kalau gabung berlima itu yang bergabung kan KIR bergabung sama KIB. Kan 2 entitas itu bergabung. Kalau bergabung gitu, kalau capresnya dari KIR kan berarti cawapresnya dari KIB, Bang. Kan idealnya begitu. Kalau orang 2 koalisi bergabung kan mereka gabungkan dengan cara kayak gitu. Kalau begitu kan Caimin jadi langsung nggak relevan jadi cawapres, Bang, kan gitu. Makanya agak protes dikit lah. Tapi menurut saya kalau protes gitu kan nggak jadi cawapres tapi lompat ingin menjadi capres kan? Iya, tapi coba kan ini kan bukan pilihan yang nggak terbatas partai-partai ini. Kalau udah bergabung di sini 4, Caimin yang keluar mau gabung sama siapa, Bang? Kan nggak mungkin gabung sama angin. Sama PDIP lah paling. Nah kalau sama PDIP nggak mungkin jadi capres. Dan kebayang nggak sama kita PDIP mempertimbangkan Caimin jadi cawapres, kan nggak juga. Jadi kalau tahun lalu berpikir idealis itu seperti itu dengan harapan maksimal gitu, buat saya masih oke. Tapi kalau hari ini semua sudah harus tarik turun semua ke bumi nih, realistis nih. Kalau tahun lalu kita masih di langit tuh oke, Bang. Tapi kalau udah bulan-bulan April begini kita sudah harus menginjakkan kaki di bumi nih. Boleh dibilang 5 bulan lagi ya. Iya. Proses. Sudah harus menginjakkan kaki di bumi. Jadi peluang itu, berbagai kemungkinan yang kita ukir di langit itu sudah harus mulai ada yang kita coret, Bang. Dan mana yang paling mungkin. Jadi kalaupun misalnya masih bilang, enggak saya mau tetap jadi cawapres, ya kan harus keluar. Kalau keluar ketemu siapa? Ketemu siapanya mungkin nggak? Kalau mungkin jalankan, kalau nggak mungkin ya lebih baik stay di sini, udah ada koalisi. Kan kayak gitu. Kan ada 5 partai bergabung. Masuk ke koalisi perubahan jadi anak bawang juga. Iya kan. udah ada yang duluan 3 di sana kan gitu. Jadi nggak gampang, Bang. Jadi ada keinginan itu yang berpijak di bumi, ada keinginan itu masih keinginan dari langit yang ditarik, yang dipakai gitu. Menurut saya kali ini ya harus berbesar hati. Toh politik bisa diselesaikan dengan komunikasi kan, supaya berbesar hati kan gitu. Berarti kan di sini kan capresnya Prabowo udah pasti ya. Menurut saya capresnya Prabowo. Wakilnya siapa yang paling pantas itu kalau KIB itu? Kita nggak tahu, Bang. Kita nggak tahu. Kalau 2 partai besar yang bergabung ya berarti kan Prabowo dengan Golkar dengan Gerindra. Gerindra dengan Golkar.
Tapi apakah itu keputusannya walau-walau. Walaupun berita-beritanya sudah mulai naik, Prabowo Erlangga kan sudah mulai naik. Tapi statement resmi mereka sebagai bakal calon koalisi kan belum ada ke sana. Jadi kira-kira kayak Anies aja lah sekarang. Anies 3 partainya udah sepakat Anies jadi calon presiden, cawapresnya belum ada kan gitu. Dan nampaknya cenderung makin nggak ada. Karena kayaknya kalau di koalisi yang itu syaratnya itu aja Bang, butuh orang yang bisa menyelesaikan makanan di atas meja Bang. Bukan soal elektabilitas menurut saya. Kalau yang di koalisinya Anies itu. Repot juga ya. Jadi kalau kita melihat ini bagaimana? Melihat PDIP tidak hadir ya, kemudian diundang tapi nggak hadir. Karena undangan itu menurut saya basa-basi sekali Bang. Dan katanya Ibu Mega berada di Jepang waktu itu. Sudah tahu Ibu Mega ada di Jepang, diundang dan tidak boleh diwakilkan. Ya kan nggak mungkin Ibu Mega naik pesawat balik buat menghadiri itu aja. Sama kayak Pak Surya Paloh juga diundang, kemudian tiba-tiba dari London terus. Tapi memang nggak diundang kan? Ya kan katanya diundang semuanya. Ya basa-basi untuk komunikasi politik aja lah. Intinya yang mau bertemu mereka berlima. Apakah berlima ini betul-betul sepakat, kita walau-walau. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas di depan presiden ada waktu itu. Di belakang presiden ada 5-5-nya waktu itu. Ketika presiden bilang cocok, ya sudah. Tapi menurut saya ini harus ada. Kenapa? Ini muscle barunya Pak Jokowi. Sandaran Pak Jokowi untuk 1,5 tahun terakhir nanti. Karena kalau DNA oposisi ini udah dipancing keluar Bang, mungkin susah buat nutupinya lagi Bang. Walaupun dia partai pemerintah, tapi ada DNA oposisinya. Jadi sekali itu keluar nanti bakal tetap ada di sana. Atau buktinya tuh Wayan Koster keluarin surat berikutnya. Folly Beach yang di Bali yang ada Israelnya dia tolak lagi. Ya. Udah makin mirip PKS jadi. Gitu. Karena udah telanjur ini, satu ini dipegang. Jadi yang lainnya berikutnya ada Israel tolak terus kan gitu. Jadi kalau Hasan melihat ini memang arahnya dengan peristiwa U20 kemarin yang dibatalkan oleh jadi dipercepat itu ya. Oleh FIFA ya. Ini artinya memang ada perbedaan antara Pak Jokowi dengan PDIP. Saya ngelihat relasi mereka berubah itu, Bang. Mungkin bibit-bibit apa ya? Saya ngelihat kan beberapa kali itu presiden di roasting. Di roasting itu oleh PDIP. Jadi ketika misalnya ada satu acara Rakernas mungkin ya, di dalam ruangan ada video yang beredar Pak Jokowi duduk berhadapan dengan Ibu Mega tapi kayak menghadap kepala sekolah gitu, Bang. Pak Jokowi di kursi biasa, Ibu Mega yang di kursi ketua umum. Setelah itu, ini? Tahun 2022. Oh ya. Tahun 2022. Kemudian waktu pidato bulan Januari, waktu HUT PDIP, itu kan lumayan banyak tuh presiden di roasting waktu itu oleh ketua umum PDIP gitu. Jadi termasuk juga soal bahwa ini awalnya mau di GBK tapi nggak boleh. Nah nanti 1 Juni harus di GBK. Nggak bisa nggak. Jadi harus di GBK nih. Kita akan kumpul-kumpul lagi di GBK 1 Juni. 1 Juni itu kan dalam rentang acara Piala Dunia ini, Pak. GBK-nya masih dipakai, nggak boleh dipakai buat kegiatan lain. Jadi menurut saya kerenggangan itu sudah nampak bertahap, tapi puncaknya itu kemarin. Puncak itu kemarin kan kita melihat, kalau saya membaca, walaupun mungkin dibantah ini bukan perintah Ibu, tapi yang jelas ini perintah organisasi. Ganjar menyatakan menolak, Wayan Koster menyatakan menolak, itu perintah organisasi. Kalau nggak mungkin berani Bang gubernur berbeda pendapat dengan presiden itu kan riskan. Insubordinasi itu gubernur. Gubernur itu kan bukan kepala daerah otonom. Undang-undangnya gubernur itu perpanjangan tangan pemerintah pusat. Dia perpanjangan tangannya presiden tuh di provinsi. Tiba-tiba dia menolak agenda yang ditandatangani oleh presiden itu kan aneh. Apalagi dari partai pengusung presiden. Apalagi dari partai yang selama ini kita nggak pernah dengar suaranya soal Palestina. Kalau PKS ngomong kayak gitu udah saban hari kita dengar. Kalau ini kan baru kali ini kita dengar dia soal Palestina Israel. Baru ini barang kan gitu.
omongan-omongan ini baru nih gitu. Nah, Tapi itu wali yang memicu kota wali kota Solo juga bertentangan dengan gubernur ya, iya bertentangan dengan yang gubernur. mengeluarkan Tapi pernyataan. kalau wali kota bukan perpanjangan tangan gubernur, Bang. Hmm. Dia kepala daerah otonom, Bang. Gubernur kan koordinator gitu. Kan wali kota sama dengan presiden. Lebih punya landasan hukum nih, Bang. Kalau bikin konsideran ini lebih punya landasan hukum wali kota. Ya tapi kan sebenarnya secara etika ya, Iya. dalam bentuk koordinasi, Mm. ya nggak bagus juga kalau wali kota Memang serba nggak bagus, akhirnya kacau kan, Bang. Iya. Serba kacau. Ini pilihan moral aja, Bang. Pendirian moralnya harus berdiri di posisi yang mana. Termasuk buat saya Ganjar itu nggak gampang bersikap kayak gitu. Dia butuh 8 hari untuk salat tahajud menurut saya itu. Dia harus bersikap yang mana. Iya. Karena Wayan Koster itu sama Ganjar itu selisih 8 hari. Nggak langsung menyambut Ganjarnya. Dia butuh 8 hari buat istikharah. Dia harus di persimpangan jalan ini harus pilih yang mana. Setelah 8 hari istikharah ya, dia pilih saya bersama partai. Kenapa? Hari ini saya butuh tiket kan. Kalau bersama Pak Jokowi saya dapat dukungan elektoral tapi nggak punya tiket. Kalau bersama partai saya ada peluang dapat tiket. Kalau dukungan elektoral saya merosot nanti saya cari lagi. Gitu. Ya jadi sikap Ganjar itu boleh dibilang sebagai sikap loyalitas kepada partai ya. Loyalitas pada partai. Gitu. Dari sudut pandang Ganjar itu yang paling mungkin dia lakukan. Karena kalau saya jadi Ganjar, Bang, mungkin saya lakukan itu juga, Bang. Karena saya butuh sebenarnya tiket. kan itu logik ya. Artinya seorang kader partai itu menjalankan perintah partai. Iya. Itu logik aja sebenarnya. Logik, tapi kan dia punya dua posisi, Bang. Satu posisi lagi dia subordinatnya presiden. Presiden perintahnya lanjutkan. Teruskan acara ini. Ini kan itu masanya saya bilang itu di persimpangan jalan. Dia mau milih bersama partai atau bersama presiden itu aja. Tapi presiden juga kader partai yang sama kan dengan Ganjar kan. Iya, gitu kader partai. Jadi, cuman kan posisi berdirinya berbeda, Bang. Ini jadi rumit gitu ya. Jadi menjadi posisi rumit. berdirinya berbeda. Makanya kan kalau begitu kita lebih bagus sebenarnya parlementer aja. Iya, banyak pilihan. Kalau saya sih banyak, Bang. Parlementer, distrik, federal. Iya. Yang konflik-konflik macam begini nggak akan kelihatan. Iya. Gitu. Dia masing-masing jalan sendiri kan. Iya, saya menang di provinsi ini, saya menentukan. Saya wakil dari sini. Nah, kecuali dalam hal tertentu, apakah soal pertahanan, keuangan itu dibicarakan kan. Kalau untuk urusan ini saya bisa tolak. Ya, teknis-teknis ini kan biasa. Saya bisa tolak. Ya. Gitu. Jadi kita ini memang ambigu ya. Bahkan di otonomi pun sebenarnya kan ada porsi-porsi begitu, Bang. Tapi porsi ini adalah porsi urusan luar negeri, Bang. Jadi daerah sebenarnya nggak boleh nolak, Bang. Porsi hubungan luar negeri ini yang bisa bilang iya dan enggak hanya pemerintah pusat. Kabupaten, kota, provinsi kan nggak bisa bilang iya atau enggak. Dia harus ikut nasional. Gitu. Ya tapi kan ini sekarang sudah menjadi pembahasan yang kepentingan politiknya sudah terlalu luas ya. Dan memang bercampur politik. Ya, jadi kalau kita lihat misalnya beberapa tokoh mengatakan bahwa sebenarnya pembatalan FIFA itu bukan persoalan Israel, tapi memang masalah Kanjuruhan yang memang tidak selesai-selesai di pengadilan, malah yang dihukum tuh angin, nah, kan? Karena waktu nyemprot ke sana dibawa angin ke sini, gitu kan gitu. Nah ini kan bagi FIFA ini kan kenapa Indonesia tidak bisa menyelesaikan kasus ini? Kemudian ada pihak yang bersalah, nah, dia kan khawatir, ada kekhawatiran bahwa nanti kalau terjadi kerusuhan, bagaimana kita cara menyelesaikannya? Tapi kalau saya sih baca statement resmi aja, Bang. Kalau statement resminya karena situasi terkini. Kanjuruhan bukan situasi terkini. Kanjuruhan itu situasi yang sudah lewat. Ya. Dan di bawah pun dia tulis bahwa FIFA akan terus mendampingi PSSI untuk melakukan transformasi sepak bola di Indonesia. Termasuk juga mendampingi PSSI menyelesaikan tragedi Kanjuruhan. Jadi itu masa yang sudah lewat itu. Yang PSSI itu mengasis Indonesia untuk itu. FIFA mengasis Indonesia untuk itu. Tapi pembatalannya karena situasi terkini. Situasi terkini yang nampak di permukaan kan itu. Karena kan orang sensitif aja. Kalau mau ada event internasional tapi ada satu wali kota
atau 2 wali kota, 1 gubernur, 2 gubernur nggak mau terima, event kita gimana? Walaupun dijamin. Walaupun sebenarnya menurut saya, ini secara fair saya bilang. Waktu itu Pak Presiden bisa ambil alih semuanya. Pidato, ini semua saya ambil alih. Saya jamin semua bisa datang, semua bisa bermain dengan aman. Saya yang jamin keamanannya. Karena polisi, tentara, segala macam ada di tangan saya. Saya jamin, jadi acara bisa tetap berlangsung. Itu kalau Pak Jokowi masih full powernya. Tapi dengan kejadian kemarin saya rasa agak low bed, Bang. Agak mulai low bed, jadi nggak bisa lagi putar aplikasi tertentu, Bang. Kalau HP kita low bed, ada aplikasi tertentu nggak bisa kita nyalain, Bang. Nah, aplikasi ini nggak bisa nyala lagi, Bang. Dengan keadaannya berseberangan dengan PDIP, aplikasi ini nggak jalan. Ya. Kalau cuma PKS yang protes, P3 yang protes, atau HTI yang protes, tapi PDI firm dukung siaran ini kejuaraan ini berlangsung, Pak Jokowi akan bilang, saya ambil alih kendali. Karena polisi, tentara dan segala macam, eksekutif, event organizer apa segala macam itu saya yang jamin. Akan menjamin keamanan. Bisa kayak gitu. Baterai masih full. Tapi karena berseberangannya dengan PDIP, baterai agak low bed. Ada aplikasi yang memang nggak bisa nyala lagi. Iya, makanya saya melihat ya solusinya ini tidak dilakukan secara full power ya. Artinya begini, sebagai sebuah negara, kita kan bisa mengatakan kepada FIFA dengan lobby-lobby yang luar biasa misalnya, kita hormati, hargai upaya-upaya Erick Thohir misalnya untuk ke FIFA. Tapi kan ini persoalan nggak bisa dia sendiri. Ini harus Menlu turun, ya kan? Kemudian melobi menteri-menteri luar negeri negara lain untuk bicara, gitu loh. Ini kan udah masuk ranah politik, ya kan? Kemudian presiden bisa menelpon beberapa kepala negara juga untuk bagaimana menyelesaikan ini, gitu loh. Kalau memang kita sungguh-sungguh ingin menjadi tuan rumah, gitu loh. Kalau menurut saya, kalau kita sungguh-sungguh ingin menolak Israel, itu yang dilakukan. Lah iya. Tapi kan, menurut saya kan berarti pemerintah dalam hal ini sebenarnya nggak mau nolak Israel. Mereka mau kasih masuk aja karena menganggap mungkin ini bukan urusan diplomatik kok. Kan maksud saya ini kan jadi beratnya ketika ada penolakan hari ini dari partai utama pendukung pemerintah. Kalau nggak, menurut saya nggak ada masalah. Benar nggak ada masalah itu. Kalau FIFA itu, menurut saya kan ini organisasi internasional. Dia punya aturan main sendiri. Saya nggak gitu ngerti FIFA. Tapi kalau kita ngelobi, bisa aja kita ngelobi. Tapi kan keputusan tetap tangan dia. Itu kan sama kayak gini. Ketika Rusia dicoret jadi peserta Piala Dunia, yang nyoretnya FIFA, Bang. Atas rekomendasi Federasi Sepak Bola Uni Eropa itu, UEFA. Ya kan, gitu. Tapi bukan tuan rumah yang coret. Ya, tapi alasannya kan sama sebenarnya. Sama, cuman artinya penolakan terhadap Rusia itu juga dilakukan oleh negara-negara Uni Eropa. Iya. Sementara kan Piala Dunia itu berlangsung di Qatar. Iya. Kan gitu. Nah, alasannya kan persoalan penyerangan. Sama saja, Israel itu juga sebenarnya sama. Kalau mempertanyakan prinsip moral kan bisa, Bang. Tapi kan menurut saya konteksnya nggak mempertanyakan prinsip moral, tapi kemenangan soal diplomasi. Kalau ini kan kita tuan rumah yang nolak. Kalau kita membayangkan nih yang apple to apple, waktu itu membayangkan Qatar nolak Rusia. Kalau Qatar nolak Rusia, ya, tapi FIFA-nya tetap harus bilang enggak, Rusia nggak kita coret kok. Qatar harus terima. Kan kayak gitu. Atau Qatarnya dicabut dari tuan rumah. Sama kayak kita sekarang. Kita nolak Israel. Tapi FIFA-nya nggak mau coret, ya kan? Atau nggak mau kasih solusi lain. Kan solusinya kita yang mau terima, atau kita dicoret. Masalahnya, Bang, kalau kita dicoret, kita lolos kualifikasi, kita masih tetap bisa tanding Piala Dunia di negara lain. Misalnya dipindahin ke Argentina, misal. Tim kita masih tetap bisa main di sana. Yang jadi kontroversi itu kan itu. Masalahnya ini tim kita hanya bisa main, jadi peserta Piala Dunia, kalau kita jadi tuan rumah. Karena tidak melewati kompetisi. Karena nggak melewati kompetisi kan gitu. Ya, hebohnya di sana, Bang. Serba sulit ini memang. Kalau hanya dicoret jadi tuan rumah, tapi kita lolos kualifikasi, kita masih bisa tanding negara orang. Jadi memang kalkulasinya ketika misalnya ini. Tapi buat saya
nggak semua orang kan punya kalkulasi panjang gitu. Ini kalau dalam teori chaos, ini teori chaos, Bang. Sesuatu yang terlihat sederhana, tapi efeknya bisa kemana-mana. Dalam teori chaos itu kan kepak sayap di Korea Utara, kepak sayap kupu-kupu di Korea Utara bisa bikin badai di Arizona. Nah ini kayak gitu juga, Bang. Penolakan 1-2 gubernur bisa bikin badai politik se-Indonesia kan gitu. Ya tapi bagus juga lah sekali-sekali memang ada perbedaan supaya tidak terjadi keseragaman itu ya. Apalagi kalau lahirnya dari satu partai. Nah kita kembali lagi ya. Dengan terbentuknya, bukan terbentuk ya, tapi ini kan baru pada tingkat akselerasi 5 partai kemarin ini. Itu dampaknya apa kira-kira buat koalisi perubahan? Ya, kalau buat saya sebenarnya kalau dampak buat koalisi perubahan belum bisa dipetakan itu, Bang. Dampak buat koalisi perubahan. Tapi kan koalisi perubahan tanpa ini pun punya masalah yang sudah cukup pelik gitu loh. Sudah paling awal semuanya, tapi nggak kunjung bisa definitif lah. Nggak kunjung bisa. Artinya kan presidennya sudah dideklarasikan. Sudah komplit semua. Tetapi kan cawapresnya masih jangan-jangan masih menunggu cawapres yang sekarang mungkin juga mau jadi cawapres di koalisi ini, di koalisi yang besar ini. Ya ini gimana nih? Jadi menurut saya gini, koalisi yang kelihatan misalnya kalau yang berbentuk koalisi itu pasti lebih rumit, karena kan menggabungkan lebih dari satu partai. Kalau PDIP kan nggak rumit hidupnya, dia mau pasangin PDIP juga nggak ada soal, nggak ada yang ribut. Kalau koalisi ini pasti banyak hal yang harus diselesaikan, termasuk urusan adatnya adat istiadatnya harus diselesaikan. Koalisi perubahan masalahnya yang menyelesaikan urusan adat istiadatnya nggak ada, Bang. Orang urusan adat istiadat. Jadi mau ada koalisi besar atau enggak itu dia masalahnya itu yang terbesar masalahnya. Yang menyelesaikan siapa menyelesaikan urusan adat istiadat ini kan gitu. Gitu. Ya kan terkesan juga iramanya sudah agak berbeda ya. Bunyi gendangnya nggak terdengar, Bang. Karena mungkin kepala suku lagi nggak di Indonesia, Bang. Iya, jadi kepala suku ini kan yang biasanya mengendalikan irama gendang. Jadi kepala sukunya lagi nggak di Indonesia. Jadi irama gendangnya. Itu maksudnya siapa kepala suku itu? Kepala sukunya kan abang tahu yang hari keberapa puasa langsung terbang ke luar negeri. Ya gitu. Karena jadi apa ya? Ya musafir. Gitu. Sebenarnya musafir itu juga bagus. Gitu. Orang menjadi melaksanakan perjalanan. Iya. Banyak keringanan. Kemudian dan itu memang hukum agama juga musafir itu kan. Dan boleh diambil gitu. Boleh diambil keringanan itu boleh diambil. Asal punya risiko, nanti harus diganti. Ya. Kalau saya melihat itu, Bang, memang terus terang aja. Sekarang koalisi yang di tengah ini kelihatan lebih menarik. Kelihatan lebih menarik dan mungkin juga ini kan hipotesis. Bahkan banyak konsultan-konsultan politik yang juga sudah mulai selangkah, 2 langkah itu merapat ke Prabowo aja kita sekarang. Ambil ancang-ancang nih. Awalnya kan nggak punya konsultan politik nih Pak Prabowo. Semuanya kumpul di Ganjar nih. Jadi sekarang kalau sudah ada kayaknya angin ke Pak Prabowo nih. Angin elit ke Prabowo, angin publiknya juga kayaknya ke Prabowo secara hipotetis. Dan pelan-pelan jangan-jangan relawan-relawan Pak Jokowi ini mulai mengarah ke Prabowo ya? Kayaknya sudah mulai kelihatan tuh, Bang. Arah-arahnya sudah mulai, mungkin tidak hanya langsung ke Pak Prabowo, tapi juga ke koalisi di tengah ini. Koalisi apalah namanya gitu. Koalisi di tengah ini, koalisi besar ini. Sudah mulai kelihatan menurut saya. Ada Joman yang sudah ke Prabowo. Ini saya rasa kayaknya juga Projo kayaknya ke koalisi tengah ini nih. Yang menjadi wajah Pak Jokowi. Kalau Projo itu pernah dalam satu event dialog dan saya juga ikut di situ. Ketika waktu itu Pak Jokowi pulang dari Jepang, itu sudah juga terdengar arah-arahnya ke Prabowo ya. Tapi walaupun mereka mengatakan kita masih menunggu Pak Jokowi kan. Berarti kan sudah dikasih kode. Ya. Sudah dia membuka peluang gitu loh. Sudah membuka peluang. Bahkan PSI yang mendukung Ganjar aja sekarang sudah membuka peluang mau dukung Prabowo juga saya dengarkan gitu. Jadi
Memang kelihatan lebih seksi sekarang. Cuman ini akan diuji pada survei setelah Lebaran. Maksud saya begini, ketika survei nanti setelah Lebaran, ternyata Ganjar turunnya cuma dikit, Bang. Cuma 3%, 4%, 5%. Menurut saya balik lagi tuh orang ke Ganjar. Oh, nggak keganggu. Dan Ganjar akan jauh lebih percaya diri. Oh, udah berseberangan saya sama presiden, angka saya masih segini. Berarti ini suara saya nih. Bukan suara endorse Pak Jokowi lagi nih. Yeah. Lebih percaya diri dia sebagai calon presiden. PDIP juga akan merasa, oh, Ganjar hebat nih, suara dia nih. Bukan suara Pak Jokowi nih, suara dia nih. Karena begitu dia berseberangan dengan Pak Jokowi, suaranya masih segitu. Yeah. Atau turun sedikit aja. Bukan karena endorse nih. Itu bisa diangkat lagi. Itu bisa balik lagi orang ke sana. Tapi kalau misalnya turunnya agak banyak, Bang. Kan kita nggak tahu nih, bola ini udah jadi agama apa enggak nih buat banyak orang nih. Kalau bola ini jadi agama dan menganggap Ganjar bukan satu-satunya penyebab, tapi salah satu yang menyebabkan gagalnya ini, kan gitu. Yang salah satu yang menyebabkan gagalnya ini dan turunnya banyak, Bang. Turun di atas 10%. Anjlok loh. Wah, itu opini susah dilawan. Ini akan makin banyak nih orang yang merapat ke Pak Prabowo. Yang jadi gadis cantik itu nanti tuh Pak Prabowo, baik dari elit, baik dari sisi massa, kan kayak gitu. Jadi ini sekarang semua hipotesis, Bang. Nanti akan dibuktikan dengan survei ya. Menurut saya sih ya, nanti habis Lebaran pasti ada yang langsung survei lah, penasaran. Ganjar turun apa enggak? Kalau turun sebesar apa? Pak Prabowo naik apa enggak? Kalau naik sebesar apa? Nanti ini akan jadi pergulatan opini baru nih. Kalau Anies mungkin segitu-segitu aja, Bang. Karena dalam ada perubahan-perubahan yang terakhir ini nggak dibicarakan orang dia, Bang. Iya. Nggak dibicarakan orang dia. Dalam 2 minggu terakhir dia nggak dibicarakan orang dalam konteks ini. Dan ada kemungkinan juga Nasdem jangan-jangan lompat juga ke koalisi 5 partai ini. Kalau secara karakter partai, dia kan partai establishment juga, Bang. Iya. Partai pemerintah ini. Partai yang maunya memerintah, jadi oposisi nggak kuat gitu. DNA oposisinya belum terbentuk. Iya. Jadi kalau ngelihat ini anginnya bagus di sini ya kan dia pengen memerintah. Gitu. Kalau dia lihat Anies nomor 3 terus nih gitu. Bertempur kita, apalagi kita bertempur tanpa peluru nih kayak gitu. Kita gabung sama yang punya peluru banyak aja gitu. Karena kita mau share kue kekuasaan di sana nanti kan gitu. Pokoknya ikut yang menang. Yang disebut oleh Koni apa nih? Flying high, playing cheap. Gitu ya, tapi entahlah. Tapi menurut saya dari sisi karakter partai, sebenarnya kan Nasdem gabung sama PKS Demokrat tuh karakternya nggak dapat. Ini satu partai establishment, yang dua partai oposisi. 10 tahun terakhir nih, kan karakter kebentuk, Bang. 10 tahun terakhir kayak gitu. Jadi menurut saya dia lebih gampang bicara dengan Golkar, lebih gampang menurut saya. Bicara dengan PKB, dengan PAN, dengan P3, bahkan dengan Gerindra lebih chemistry-nya ketemu ya. Langsung ketemu, langsung bisa ketawa-ketawa akrab itu gitu. Gitu. Kalaupun dikerjain tuh nggak baper, Bang. Walaupun ngomong koalisi perubahannya di acara Nasdem, koalisi besarnya di acara Nasdem, tapi ternyata koalisi besarnya bersama Gerindra, tapi menurut saya nggak akan baper gitu. Atau ya Nasdem kalau mau bicara dengan Demokrat harus menguasai persoalan-persoalan militer. Kalau bicara dengan PKS harus menguasai persoalan-persoalan agama. Nampaknya dua-dua tuh jauh. Ya walau alam lah itu kan. Jadi memang sulit menurut saya mereka. Apalagi kan Demokrat sama Nasdem, Demokrat sama PKS itu selalu bilang bahwa ya harus ada yang kita ubah dong. IKN kita nggak setuju. Kan Nasdem nggak bisa posisi itu. Kita kereta cepat itu kita nggak setuju. Nasdem nggak bisa di posisi itu. Secara moral maupun secara faktual nggak bisa dia dalam posisi itu. Gitu. Berarti ini bisa terganjal ini Anies untuk maju capres ini. Untuk ini baru kita bicara dari sisi threshold-nya ya. Kalau saya yang bertukar hadiah soal Alphard itu, Bang, kalau saya mau kasih Alphard sekarang orangnya belum mau terima, Bang. Nah, itu kan berarti tanda-tanda memang belum fix ini barang, Bang. Gitu. Nanti aja, tunggu fix dulu katanya. Gitu. Jadi itu tanda-tanda aja. Ya. Ini barangnya datang nih. Jadi barangnya datang mau terima nggak? Dia belum mau terima. Tunggu fix dulu barangnya katanya. Berarti kan memang belum sampai ke situ, Bang. Ya dia takut juga sudah dia terima. Nanti kalah gitu. Mobil dipakai. Nggak jadi ini. Bukan. Dia nggak, kan pasti Hasannya tidak mau terima yang mobil yang bekas dong. Dia harus beli baru lagi. Baru lagi ya. Itu problem juga buat dia. Ya kan? Kan pokoknya yang diserahkan harus mobil baru. Iya. Harus mobil baru, kilometer harus 0. Gitu. Jadi dia belum mau terima. Dia belum mau terima itu.
Jadi buat saya itu aja jadi penandanya bahwa belum yakin juga gitu. Gitu. Jadi selain itu, Demokrat juga kan menghadapi satu masalah ya, terlepas kelemahan dan problem yang dihadapi. Tetapi kan ini dengan PK yang diajukan oleh Muldoko terhadap Partai Demokrat, ini juga menjadi bagaimana? Ini bisa menjadi faktor yang juga melemahkan pencapresan Anies nih. Iya, tapi mungkin juga nanti bisa sebaliknya. Kalau misalnya berhasil menggagalkan Anies, tapi kalau gagal itu buat Demokrat lumayan kuat loh di mata publik. Kalau saya sih, kalau saya memilih ini nggak usah dikerjakan. Kalau saya jadi presiden ini saya jewer nih, kepala staf saya melakukan hal yang ini. Karena pertama itu secara hukum itu rumah orang. Secara sosiologis seluruh orang mengakui di Indonesia ini bahwa itu rumah itu. Orang itu yang punya rumah itu. Terus tiba-tiba datang mafia tanah, Bang. Dengan runutan silsilah segala macam cerita yang dibikin, saya juga punya sertifikat ini. Ayo kita bertarung di pengadilan kan gitu. Kalau mafia tanah datang ambil rumah orang kan nggak ada yang tahu biasanya. Kalau ini ditonton oleh seluruh Republik, Bang. Dan menurut saya kan itu masalahnya. Secara hukum orang itu yang punya rumah ini. Secara sosiologis semua orang mengakui bahwa memang orang itu yang punya rumah. Nah kita pertontonkan secara itu politik pun yang dapat dukungan dia. Iya, secara politik pun yang dapat dukungan dia. Nah kita mau bertarung di sisi mana? Di sisi hukum. Nah ini kan jadi presiden jelek. Ya sama yang kayak Bang bilang itu. Yang kalau begitu saya nggak usah capek-capek bikin partai. Ya nanti saya punya kekuasaan atau saya punya apa, saya kumpulin aja orang. Saya gugat aja itu partai ke pengadilan. Saya main di sana. Kalau saya menang berarti kan partai pindah ke tangan saya gitu. Jadi nggak sehat kan. Kalau saya jadi presiden sih saya jewer aja. Saya suruh berhenti. Suruh berhentilah. Saya suruh berhenti. Kan bikin memalukan. Iya gitu. Kalau berhasil itu mungkin jadi cemoohan publik. Kalau gagal lebih dicemooh lagi. Gitu. Kalau Pak Muldoko itu mau, katakanlah memang dia ingin menggembosi Demokrat, sebenarnya kan bisa bergabung dengan IKN. PKN-nya Anas. PKN, kemudian lobby di sana, ya kan? Dia siap juga membantu membesarkan partai ini. Iya, bisa. Jadi tokoh di partai itu bisa. Jadi ketua Dewan Pembina dia. Gak apa-apa. Itu sama kayak Fahri dan Anies Mata bikin Gelora kan. Targetnya bukan menggembosi, tapi pada praktek kan akan menggembosi karena punya basis yang sama. Nah, kan gitu maksud saya. Tapi itu lebih elok, Bang. Gitu, lebih elok itu. PKN didirikan menurut saya juga lebih elok. Perlawanan terhadap Demokrat misalnya. Itu nggak apa-apa. Dan Demokratnya juga fine-fine aja kan. PKS juga fine-fine aja, begitu ada Gelora fine-fine aja. Tapi kalau ada begini, dia di dalam semakin solid dan militan. Rumah kita mau diambil orang nih. Semakin solid. Dan kalau orang itu gagal, dia gagah, Bang. Gagal lagi tuh orang, dia gagah gitu. Karena dia Keuntungan ini buat kepala dia, staf presiden, KSP, kemudian ada di lingkungan istana. Walaupun Pak Jokowi sebenarnya tidak, ya mungkin tidak sama sekali mensupport ini. Tapi nggak bisa lepas tangan. Ya makanya itu yang saya katakan. Tapi orang kan akan menilai bahwa tetap ada kan gitu. Nggak bisa kita hindarkan persepsi itu. Iya nggak bisa. Nah oleh karena itu tadi memang Pak Jokowi itu paling pas tuh menjewer aja nih. Dijewer, sentil dikit, janganlah main-main kayak begini. Nama saya ikut rusak nih. Iya Pak. Iya kan? Ini kan kalau saya sebagai pendukung Pak Jokowi itu benar-benar dari awal saya bilang saya pengen Pak Jokowi itu soft landing. Kalau soft landing itu biasanya nggak ada lagi ide aneh-aneh, Bang. Ide aneh-aneh itu mulai dari perpanjangan, penundaan. Itu kan bikin retak pasti itu. Retak dengan Nasdem, retak dengan PDIP, gitu-gitu kan bikin retak tuh gitu. Nah, ada lagi ini. Mau Pak Jokowi bilang saya nggak tahu, nggak bisa kan, itu kepala stafnya Pak Presiden. Persepsi publik akan bilang minimal Presiden merestui. Mungkin nggak menyuruh tapi minimal membiarkan. Kalau minimal membiarkan kan berarti sama dengan merestui kan gitu. Nabi membiarkan orang kan berarti merestui. Ya kan gitu hukum dasarnya, kalau orang membiarkan kan berarti direstui, dibolehkan jadinya gitu. Jadi kayak gitu menurut saya nih nggak bagus buat Pak Jokowi untuk soft landingnya Pak Jokowi. Nggak bagus. Hari ini Pak Jokowi menurut saya fokus urusan pemerintahan. Biarkan ini jadi pesta. Pesta orang yang memang jatah mereka berpesta. Karena tahun 2024 bukan pestanya Pak Jokowi lagi. Pak Jokowi mengantarkan negara ini selamat sampai Oktober 2024. Gitu menurut saya. Karena kalau masih masuk ke dalam nih, atau masih terlihat ada gerakan yang aneh-aneh nih, ini makin lama makin kontraproduktif.
Ya. Lowbat-nya makin parah nanti. Kalau lowbat makin parah, makin banyak aplikasi yang nggak bisa nyala, Bang. Dalam kekuasaan kan kayak gitu. Jadi mau diupdate pun susah. Nggak bisa diupdate, Bang, kalau lagi lowbat, Bang, gitu. Jadi kalau yang saya baca dan saya dengar di media-media, termasuk di online misalnya, Hasan ini kan paling banyak komentar-komentarnya itu terhadap Anies kan. Iya. Kemudian ya meragukan lah Anies ini bisa menjadi calon presiden. Iya. Dan bahkan di situ memang ada semangat untuk ya nggak setuju aja sama Anies gitu. Iya. Nah kira-kira ini alasan pokoknya apa ya? Jadi gini, Bang. Ini kalau saya bikin analisis itu bukan berdasarkan kebencian. Ya. Nggak ada urusan suka nggak suka. Bahkan kalau saya bilang kalau sampai Anies jadi tersangka, dalam konteks ini misalnya Formula E, mungkin saya akan jadi pembela Anies. Karena buat saya nggak begitu cara kompetisi politik. Kalau Formula E kan sudah jadi kontroversi dari ide itu jadi kontroversi. Semua mata melototin itu. Terus sekarang begitu dia jadi calon presiden mau diobok-obok dengan kasus hukum Formula E misalnya. Buat saya ini politis sekali. Jadi saya pasti akan bela. Pasti itu saya akan bela dia kalau dia diobok-obok soal Formula E. Nah, kan ini bukan kasus baru terjadi hari ini. Sejak ide aja udah jadi kontroversi, sudah dipelototin orang gitu loh. Sudah diributin orang. Nah, gitu. Tapi kalau dalam soal maju Pilpres 2024, kan kita ngelihat soal kapasitas, kemampuan, dan bahaya. Ya, kapasitas, kemampuan, iya, abang juga tahu lah. Abang juga kenal lah. Maksudnya, track recordnya ini kan bukan track record yang panjang yang seperti kita lihat untuk layak untuk menjadi calon presiden. Misalnya awalnya Rektor Paramadina, dan kita juga nggak ngelihat ada sesuatu yang istimewa di sana. Ketika jadi Menteri Pendidikan, kita juga nggak melihat sesuatu yang istimewa di sana. Ketika jadi gubernur, pasti banyak yang bisa dia kerjakan, tapi nggak istimewa, Bang. Malah ada beberapa yang kalau dalam kapasitas kita harusnya gubernur nggak bikin kayak gitu. Misalnya jalan-jalan dibolong-bolongin buat bikin sumur resapan, kan nggak ada negara dunia bikin sumur resapan tengah jalan, Bang. Kan kayak gitu. Yang ada tuh di daerah bukan di tengah jalan, di komplek perumahan. Itu juga sama, di tengah jalan ada, di komplek perumahan. Itu sumur resapan. Itu kan berarti nggak soal public policy level kota aja, level kota kan kalau Jakarta ini itu belum putus. Itu sebenarnya kerjaan-kerjaan sumur resapan itu kan kerjaan gotong royong orang di desa itu. Bisa begitu. Kemarin kita ada banjir. Tapi itu kan di ruang terbuka hijau biasanya dibikinin orang, Bang. Bukan di jalan, bukan di daerah konblok. Di ruang terbuka hijau supaya air memang bisa masuk. Bukan ini. Nah, kalau saya bikin di halaman rumah saya yang memang halaman rumah tanah, itu nggak apa-apa. Jadi curah hujan dari atap saya jatuhnya ke sumur resapan itu nggak apa-apa. Kalau mau di tengah jalan gimana? Nah, itu menurut saya tuh itu cara berpikir itu. Ketika kampanye dia bilang kita tolak reklamasi. Itu buat saya kan nggak berpikir bahwa reklamasi itu proyek strategis nasional. Bagian dari proyek strategis nasional. Proyek Garuda itu kan proyek strategis nasional pakai Kepres. Gubernur nggak bisa menolak itu. Dan akhirnya kan terbukti dia nggak bisa menghentikan itu. Jalan terus kan. Pulau-pulau itu kan jalan terus. Dan mungkin sekarang jadi supporternya Mas Anies kan gitu. Nah, atau dia bilang DP rumah 0 rupiah tertunaikan. Nah, ini kan pikiran soal masalah skala, Bang. DKI dengan anggaran lebih dari 80 triliun kan skala kalau cuma bikin 2-3 tower 1.000-2.000 unit apa, atau 100-200 unit apa efeknya yang signifikan buat orang Jakarta bisa punya rumah. Kasih aja ke pengembang kan gitu. Bisa bisikin lebih banyak gitu. Tapi 0 rupiahnya itu kan nggak masuk akal. Karena nggak masuk akal nggak bisa dibikin secara masif gitu. Bukan cuma sekedar dibikin. Kalau DP 0 rupiah hanya sekedar dibikin kemudian bilang itu bisa ditunaikan, saya juga bisa bikin 2-3 rumah, Bang. Nggak usah 0 rupiah, saya gratisin aja sama orang. Apakah itu saya sudah bisa jadi itu gubernur? DP ya? DP-nya 0 rupiah. DP 0 rupiah. Iya. Artinya kan secara hitung-hitungan kan memang kalkulasi-kalkulasi itu nggak matang. Tapi jadi kalau pemimpin karismatik nih, Bang, dia bisa jadi pemimpin karismatik nih.
kata-katanya, pidatonya, ya kan, pilihan diksinya, metafor-metafor dan imajinasi yang dia sampaikan ke kita bisa. Tapi kan yang kita butuhkan presiden sekarang nanti itu bukan pemimpin karismatik. Jadi pemimpin presiden kita butuh CEO yang bisa eksekusi dan tahu persoalan. Dia tahu persoalannya, dia tahu jalan keluar, jadi bisa eksekusi itu barang. Kan kita bukan dalam era perang dingin, perang melawan penjajahan, bukan itu era kita. Era kita sekarang era membangun. Kita mau menghadapi bonus demografi. Bonus demografi nggak bisa kita umpan dengan pidato, Bang. Harus kita umpan dengan lapangan pekerjaan. Bisa nggak menyediakan lapangan pekerjaan? Nah, kayak gitu. Jadi itu. Nah, kalau yang bahaya, kan tadi dari segi kemampuan, yang bahaya, ya Mas Anies ini kan orang yang menang karena menunggangi politik identitas. Kira-kira bertaubat nggak? Dari ucapan-ucapan dia di Australia, ucapan dia di Surabaya. Kayaknya nggak bertaubat, Bang. Kayaknya nggak bertobat, menganggap itu lumrah, biasa, dan ya akan ada terus gitu loh. Iya, tapi akan ada terus itu pun sebenarnya nggak diamini oleh pendukung-pendukung dia. Pendukung dia bilang, oh iya Mas Anies benar kok, politik identitas pasti ada, asal itu tidak ditujukan buat Mas Anies. Kalau itu ditujukan buat Mas Anies, Anda saya laporkan ke polisi kan gitu. Jadi belum putus juga kajinya orang-orang ini nih. Jadi menurut saya dari sisi kemampuan itu, dari sisi bahaya itu. Belum lagi kalau kita bicara kemampuan untuk menjahit kekuatan-kekuatan politik ini. Ya kan mau nggak mau dia harus jadi leadernya. Kalau sekarang kan masih ada kepala suku lain. Bukan Mas Anies kepala sukunya Pak Surya Paloh. Kalau menurut saya kepala sukunya masih Pak Surya Paloh. Gitu. Ada JK, ada SBY juga kan? Iya, jadi ada mungkin kakak keberapa dia, Bang? Belum kakak pertama dia, Bang. Kakak kelima dia dalam perkuntawan ini jadi kakak kelima dia gitu. Atau kakak keenam kan gitu. Atau jangan-jangan adik terakhir gitu. Kita nggak tahu. Jadi yang membuat Anies ini stagnan itu apa ya? Kalau kita lihat kan Ganjar ya masih naik terus, kemudian kan ini kita bicara sebelum survei nanti setelah PIVA ini ya. Nah kemudian Prabowo juga naik, Anies kan cenderung stagnan nih. Ya mungkin itu Bang, pilihan ketika Anies sebenarnya kan mencoba ke tengah. Dan sebenarnya secara pribadi kan ini orang-orang di tengah, Bang. Secara pribadi. Dia kan orangnya orang di tengah nih. Orang moderat lah. Tapi memang dia nggak mau keluar dari zona nyamannya itu. Zona nyaman, histerianya orang-orang fundamentalis ini yang kemudian membuat nyaman lah di sini. Militansinya luar biasa, dukungannya luar biasa, nggak goyang sedikit pun, nggak bisa diancam dan segala macam. Ini kan militansi yang kalau kita ada di tengah-tengah itu juga mungkin kita terlena. Kalau sekali kumpul bisa banyak kayak gitu. Tapi kalau di total satu republik emang nggak banyak ternyata Bang gitu. Kalau di lapangan bisa kelihatan banyak, tapi kalau di total serepublik nggak banyak. Kelihatan banyak di lapangan kenapa? Karena militan. Kan gitu. Jumlahnya memang ya mungkin sekitar 20 sampai 25% aja. Dan memang nggak berkembang dari tahun 2019 ke sini. Dan bagaimanapun kan ini juga bukan didapatkan dengan kerja keras. Ini kan warisan. Ketika tahun 2019 itu ada pendukung Prabowo. Pendukung Prabowo itu tidak 100% pendukung Prabowo. Ada juga pembenci Jokowi. Karena nggak ada pilihan lain, dia mengalihkan dukungan ke Pak Prabowo. Begitu Pak Prabowo masuk kabinet, dia cari induk semang baru. Induk semangnya ketemu Anies Baswedan. Jadi bukan hasil kerja keras juga ini. Ini hasil terima warisan ini. Terima warisan. Ganjar sebenarnya juga terima warisan, tapi ya warisannya yang terima lebih besar, Bang. Warisan dari Pak Jokowi soalnya, dari pemenang soalnya. Jadi ini yang menyebabkan tadi antara pendukung Prabowo dengan Anies ini agak beririsan. Ada irisannya. Kan kalau misalnya head to head itu antara Prabowo dengan Ganjar, itu Prabowo di atas Ganjar. Pemilih Anies sebagian besar itu pindah ke Prabowo, nggak bisa dia ke Ganjar. Nggak tahu kita nanti kalau setelah Ganjar bela Palestina ini siapa tahu pemilih Anies kalau head to head pindah ke Ganjar, nggak tahu kita walau alam. Tapi kalau kita ngelihat pengelompokannya sejauh ini sampai survei terakhir masih begitu. Nggak tahu kita ke depan. Oh PDIP udah beda Palestina nih. Kalau head to head kita dukung Ganjar aja. Kata pemilih Anies bisa jadi begitu nanti kita kan nggak tahu. Ini kan hipotetik semua sebelum kita buktikan di dalam. Atau kecuali mereka golput semua ya. Atau mereka golput semua. Tapi orang-orang yang militan ini Bang,
itu bisa memenangkan pemilu, pilkada dan segala macam itu walaupun jumlah mereka hanya segitu, karena mereka semua datang ke TPS. Ya, ya. Jadi kalau tingkat partisipasi rendah, baik itu rendah karena natural maupun karena desain, mereka bisa menang. Di Sumatera Utara itu tingkat partisipasi pemilih itu mungkin 50% atau lebih rendah. Jadi orang yang cuma 27% secara populasi, 25% secara populasi, kalau 3 calon udah menang dia, karena dia semua mereka datang ke TPS. Militan. Di Depok itu 45%, 50% tingkat partisipasi. Tapi karena pendukung yang ini militan, jumlahnya mungkin cuma 20%, cuma 20%. Tapi karena semua datang ke TPS dan partisipasi hanya 50%, mereka pemenang pemilu. Yeah. Yang silent majority ini sering kalah karena nggak datang ke TPS. Terus tiba-tiba kaget, loh kok kita kalah katanya. Ya, lo tidur. Nggak datang ke TPS. Nggak datang. Malamnya begadang. Terus tiba-tiba merasa, oh orang itu banyak. Nggak banyak. Di Pemira UI itu Bang, kenapa teman-teman didikan PKS yang selalu menang? Karena militan datang ke TPS. Jumlah suaranya misalnya, jumlah mahasiswa 25.000. Jumlah voters cuma 10.000. 7.000-nya mereka. Iya. Jadi menang mereka kan. Ini soal militansi ketika datang ke TPS. Jadi bisa saja Anies nanti kemudian berubah angka dan tinggi kalau militansi orang-orang yang silent majority itu emang rendah. Ah sudahlah, kita nggak ikut ya, cuman saya satu suara doang nggak ikut katanya. Karena malamnya malam Valentine kan, udah tidur mereka kan. Malam Valentine ini yang kena bukan orang-orang militan Bang. Yeah. Yang kena yang silent majority yang asik-asik ini malas besok datang ke TPS karena malam Valentine sebelumnya. Apalagi ada bola. Nah kalau ada bola lebih aneh, nggak datang ke TPS mereka. MU lawan Madrid misalnya. Bisa, ya udah, gitu. itu pada tidur semua kan. Nah sementara yang ini kalau secara survei cuma 20%. Tapi kalau nanti voters turnout-nya cuma 60%, oh dia bisa naik angkanya. Dan forum-forum untuk menaikkan militansinya itu juga ada kan? Ada. Apakah tahajud bersama, ibadah bersama, ya kan? Ya ada lah, tiap hari ada aja itu Bang. Ada aja itu. Dan sementara yang ini nggak punya nih. Nggak punya forum. Eventnya event yang insidentil. Iya. Nah, gitu. Jadi emang forum rutinnya nggak ada. Nggak ada. Gitu. Ya. Jadi kekalahan itu tidak hanya berdasarkan hasil survei. Di survei bisa menang, tapi kalau nggak datang ke TPS ya nggak menang. Iya. Ya kan banyak itu TPS dari 200 yang datang cuma 100 orang. Gitu. Ya kan? Nah, itu PR berikutnya itu, membuat orang untuk datang ke TPS. Dan ancamannya adalah itu hari Valentine. Malam sebelumnya orang begadang sampai pagi. Itu memang ada dalam pemilu kita ini enggak ya? Pemilu kita kan malam Valentine, Bang. Masa sih? Malam Valentine, Bang. 14 Februari, Bang. Malam Valentine, Bang. Jadi itu harus diingatkan jauh-jauh, jadi nggak usah ada malam Valentine dulu. Susah itu ya. Itu susah. Orang nanti kayak bola lagi. Gitu. Kalau dilarang nanti jadi problem. Ya kan? Pecah lagi ini. Gitu. Jadi, antara Pak Jokowi dengan PDIP misalnya komen larang-larang, repot lagi nih kita. Walaupun sini belum pecah ya, baru sedikit teguran. Jadi kan sebenarnya itu kan gara-gara ada parno-parno juga, Bang. Kalau dimunduri seminggu jadi 21 Februari, Bang. 21 Februari itu kalau di ini 212, Bang. Itu jadi parno pemerintah, Bang. Jadi dimajuilah seminggu. Wah, Valentine angka cantik, tapi konsekuensinya nggak dipikirkan. Lebih baik di angka 212 menurut saya daripada di angka 14142 gitu. Itu sama-sama militan tuh. Ya kalau pakai kita pendekatan 212, yang 212 militan, yang ini 212 ingin menggagalkan 212-nya kan? Nah, itu sebenarnya bagus ya. Kalau pakai angka 212 ini. Gitu. Jadi bagus di angka 212 menurut saya, tapi karena pemerintah agak parno disuruh maju di seminggu. Ya, kita kan kasih lonceng dari awal. Alarmnya dari awal kan kita kasih gitu. Ya. Biar siap-siap nggak Valentine dulu tahun 2024. Ya, kan nggak enak juga kalau Anies menang itu karena orang ngantuk, tidur kan nggak seru ya. Kalau voters turn out cuma 50% gitu. Ya. Tapi itu bisa kejadian, Bang. Itu kan kita 2024 itu mungkin dengan populasi anak muda. Ya. Yang generasi yang masih ngerayain Valentine ini mungkin hampir 50%. Iya. Kan itu di mana-mana ya, di mana-mana. Dan ya kalau kita kan memang mau bonus demografi, Bang. Jadi angka usia produktif itu besar sekali.
Jadi nanti kan akan mencapai di atas 50%. Nah 2024 ini mungkin angka yang masih merayakan Valentine itu besar sekali jumlahnya. Itu pengaruhnya ya terhadap suara voters turnout, tingkat partisipasi. Jadi kalau kita lihat bagaimana Hasan melihat langkah politik PDIP ini ya, PDI Perjuangan ini. Setelah kemarin misalnya penundaan pencabutan Indonesia sebagai tuan rumah. Kalau feeling saya mereka juga nggak mau mengambil resiko bentrok terlalu lama dengan presiden. Karena itu nanti hubungannya dengan kehilangan elektoral. Bagaimanapun Pak Presiden ini masih dukungan publiknya masih sangat tinggi, dan kalau bentrok dengan Pak Jokowi, mungkin Pak Jokowinya memang secara politik nggak terlalu kuat lagi, tapi elektoralnya kuat. Jadi bentrok dengan Pak Jokowi kalau terbuka lagi itu mungkin membuat PDIP akan kehilangan pendukung. Menurut saya mereka akan mengalihkan bentroknya, Bang. Mereka akan mengalihkan bentroknya ke PSSI. Jadi yang nanti akan dituding sebagai penyebab biang kerok segala macam itu PSSI. Berarti, jadi lebih aman bentrok dengan PSSI dengan Pak Erick Thohir, ya? Dan dengan Zainuddin Amali dibandingkan bentrok padahal kan Erick Thohir selama ini hubungannya dengan Bu Mega bagus sekali ya. Bagus sekali. Jadi kan ini soal pilihan-pilihan lawan aja nih, Bang. Soal pilihan. Jadi narasi ke depan menurut saya memang narasinya jangan terlalu terbuka bentrok dengan presiden, bilang presiden itu senafas dengan PDIP, bagaimanapun kan kader PDIP. Tapi karena PDIP ini dikuyo-kuyo oleh opini, ini penyebabnya nih. Penyebabnya ini nih. Gitu. Jadi bentrok dan di beberapa medsos itu sudah keluar ya, kader-kader PDIP mulai membojokkan Erick ya. Iya. Menyebut langsung nama Erick Thohir. Padahal sebelumnya yang digadang-gadang itu adalah Ganjar Erick. Iya. Gitu. Jadi bisa jalan juga mereka terpaksa gara-gara ini. Gitu. Itu namanya kepak sayap kupu-kupu di Korea Utara bisa bikin badai di Arizona itu Bang. Ya tapi kemungkinan besar untuk bisa berjalan sama lagi bisa. Ini kan Indonesia ini kan sebenarnya tidak ada dendam ya. Kebencian itu sementara aja ya. Semua sementara. Kemudian lebih cepat lagi akan bisa selesai ya kan, merekat lagi. Nah, jadi bisa saja tetap aja sebenarnya yang akan jadi misalnya PDIP bisa juga mengusung tetap Ganjar dan Erick kan, karena kan semuanya kan bergantung kepada ibu. Ya. Nah, kalau ibu memutuskan itu ya kader-kadernya juga ya bisa aja. Walaupun kan semuanya ikut. Kalau itu kan kita menamakan itu faktor prerogatif. Kalau kita ngelihatnya sebagai publik ada masalah. Tapi kalau udah prerogatif ibu ya masalah tadi kan bisa kita lupakan kan gitu. Yang namanya prerogatif kan gitu. Gitu. Ya bisa aja seperti itu. Kalau kecenderungan PDIP gabung ke 5 partai ini gimana? Kalau PDIP itu kalau mau gabung sama orang tuh pakai syarat di depan, Bang. Kalau yang lain tuh bisa tanpa syarat kalau mau bicara, Bang, di atas meja. Saya ketemu Abang tuh bisa kita tinggalkan semua syarat-syarat kita di rumah. Jadi kita bicara hal yang baru tanpa syarat, walaupun nanti kita bawa kepentingan kita masing-masing. Tapi kalau PDIP itu sebelum gabung udah pakai syarat kan, Bang. Ya kita bisa gabung tapi capresnya dari kita katanya. Kira-kira ketemu nggak tuh, Bang? Nah itu menurut saya bedanya di sana, seni diplomasinya kurang fleksibel PDIP. Karena belum ketemu aja, belum gabung aja udah pakai syarat. Kayak gitu. Jadi kalau kayak gitu kan dia mungkin bisa ngomong kayak gitu dengan partai-partai yang lebih kecil. Tapi kalau dengan Gerindra tentu nggak bisa. Dengan Golkar masih mungkin sama. Tapi kalau dia sudah terikat dengan Gerindra tentu nggak bisa lagi. Tapi kalau ngomong sama PKB, ngomong sama PAN, P3. Ngomong P3 itu bisa. Tapi sekarang yang saya pikir PAN itu kalau gabung sama PDIP dia kehilangan konstituen. Karena konstituen PAN itu kalau nggak milih Prabowo milih Anies. P3 sebenarnya juga begitu. Konstituen P3 itu kalau nggak milih Prabowo milih Anies. Kalau dia ke Ganjar ya dia kehilangan konstituen, itu aja. Pilihannya yang mana? Pilihan elit kah atau mau memikirkan konstituen sekarang? Ketika merumuskan koalisi ini. Jadi kalau menurut saya Pak Prabowo itu ya 99% lah jadi capres. Karena ini kesempatan terakhir dia. Tinggal bicara wakilnya siapa ya? Wakil masih debatable. Saya yakin tuh masih debatable. Walaupun di berita-berita sekarang Caiminnya sudah mulai redup. Yang naik wakilnya dari Golkar, Pak Erlangga. Saya gitu. Tapi kan belum sekuat dukungan terhadap
terhadap Prabowo kan lebih bulat. Iya. Udah nggak berdebat lagi. Pokoknya Presiden Prabowo. Ketika calon wakil pasti masih berdebat. Walaupun sudah ada nama baru yang mencuat selain Caimin kan gitu. Tapi ada beberapa hasil survei mengatakan bahwa sampai saat ini itu posisi presiden itu belum mendongkrak suara presiden ya. Nggak ada cawapres yang dongkrak suara presiden, nggak ada, Bang. Nggak ada ya? Nggak ada. Bisa dibilang hampir nggak ada. Misalnya AHY. AHY kalau diuji sendiri sebagai cawapres, itu tinggi angkanya. Nomor 3, nomor 4 bisa begitu tuh. Iya. Tapi kalau sudah dipasangkan dengan Anies kan nggak nambah, Bang. Karena yang milih AHY ini juga sudah milih Anies. Oh, itu ya masalahnya ya. Iya. Kalau itu kan sebenarnya kalau dipasangkan secara statistik itu harus dilihat orang yang memang berbeda konstituen. Berbeda konstituen gitu loh. Itu nambah. Anies Ridwan Kamil misalnya ya. Nah, itu beda konstituen. Beda. Jadi ketika digabung nambah dia. Tapi kalau Anies AHY walaupun AHY-nya tinggi, tapi seluruh pemilih AHY sudah milih Anies juga. Jadi ketika digabung nggak nambah lagi dia. Prabowo Puan bagus dong kalau gitu. Prabowo Puan kan sebenarnya kalau dari sisi partai nih ya, kalau misalnya PDIP bisa solid, ke Puan semua itu bisa bagus. Cuman kan gini, karena tidak ada capres yang punya nilai tambah signifikan terhadap cawapres yang punya nilai tambah signifikan terhadap capres. Sebenarnya kalau dari sisi figur, capres ini lebih mudah lihat ini orang punya sokongan politik apa enggak. Bukan nyari elektabilitas lagi. Karena elektabilitas itu sebenarnya diperjuangkan bersama-sama, tapi motor ikon di depannya capresnya itu. Sama ketika Kiai Maruf kan sebenarnya nggak nambah elektabilitas apa-apa buat Pak Jokowi, tapi dia punya sokongan kelompok Islam, sokongan ini. Jadi Pak Jokowi lumayan bisa dibentengi dari isu-isu sektarian itu. Gitu. Jadi sama juga gini, ketika misalnya tidak ada cawapres yang bisa menambah elektabilitas secara signifikan, berarti kan ikonnya harus capres. Nah, cawapres ini bisa nambah apa? Nambah sokongan politik atau nambah bisa menyelesaikan makanan atas meja ini, Bang. Bisa menyelesaikan siapa yang bayar makanan atas meja ini. Bisa ngisi peluru gitu. Kan kita mau berperang nih. Nah, kamu tukang cari peluru aja. Gitu. Ya, berarti ini kan harus soal peluru ini kan harus cari orang yang memang punya sendiri atau punya kemampuan untuk menggalang itu. Iya. Gitu. Kan ada juga orang nggak punya sendiri, Bang, tapi dia punya kemampuan untuk menggalang itu. Bisa juga kan. Gitu. Ya, tapi kan kalau kita lihat dari situ, ini kan kembali lagi figurnya harus pengusaha. Nggak harus pengusaha menurut saya, Bang. Ketua partai juga bisa menggalang itu, Bang. Yang punya kemampuan menggalang itu juga bisa. Ya, gitu menurut saya Golkar itu bisa menggalang itu loh. Secara organisasi, secara institusi mereka mampu menggalang itu. Gitu, mampu menggalang itu. Tapi kan kalau ditambah lagi dengan seorang pengusaha boleh, dia punya sendiri, dia bisa juga bisa membantu lebih. Makanya kartunya tetap bisa hidup. Orang seperti Sandi kartunya bisa hidup. Karena dia bisa menyelesaikan persoalan makanan di atas meja ini. Soal peluru ini. Orang seperti Erick Thohir kartunya masih bisa hidup. Walaupun juga nanti pada akhirnya sama juga ya. Artinya makanan itu juga bisa dibayar oleh orang lain gitu. Bisa kan, kemampuan menggalang juga bisa. Ya. Gitu. Kan tergantung aja nih. Apakah mau sendiri atau menggalang. Dan dua-duanya sah. Menggalang juga sah kok. Kan ada namanya fundraising. Ya itu kan sah, dua-duanya sah gitu. Gitu. Jadi nilai tambahnya menurut saya itu menyelesaikan dukungan politik atau menyelesaikan peluru ini, persoalan logistik ini. Kalau urusan elektabilitas kayaknya nanti disandarkan soal capres-capres saja gitu. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan ya, tadi kan kita sudah melihat kalau dari sisi Pak Jokowi dan PDIP itu, Pak Jokowi itu kan ada dua sebenarnya, yaitu Ganjar dan Prabowo. Dan ini bisa maju masing-masing atau bisa juga mereka bergabung, ya kan gitu. Kemungkinan tuh ada ya. Nah kemudian kalau kita melihat problem terbesar yang menyebabkan Anies ini tidak maju itu secara politik itu apa? Ya kalau nggak putus soal wakil, menurut saya juga Anies nggak bisa maju.
Wakil ini kan tadi menurut saya selain menggenapkan dukungan politik juga bisa menggenapkan ini pembagian logistik ini bisa rata. Gitu. Itu kan PR-nya berat itu. PR-nya berat itu. Dia kalau nggak ngincar menurut saya Anies kalau nggak ngincar Sandi, ngincar Erik atau ngincar Pak Erlangga. Ya. Tapi kalau dia ngincar AHY, problem yang tadi dukungan politik aja bisa dibereskan. Problem lain nggak bisa dibereskan. Menurut saya. Jadi, tapi kalau dia ngincar 3 ini, AHY bisa hengkang nggak? Masih bisa dijahit nggak? Apa dia keluar cari koalisi lain? Kan kita nggak tahu. Jadi memang problemnya masih pelik. Tapi 3 orang ini jadi cawapres paling menarik menurut saya. Kalau Sandi masuk ke P3, dia salah satu cawapres paling menarik, Bang. Dia bawa sokongan politik, ya kan, walaupun kecil, tapi kan ada sokongan politik. Kemudian dia juga bisa menyelesaikan siapa yang bayar makan di atas meja. Dia bisa menyelesaikan problem logistik. Kalau Pak Erlangga, dia juga seksi karena dukungan politiknya besar. Masuk ke koalisi perubahan dia jadi partai paling besar. Di koalisi besar ini dia jadi partai paling besar juga. Kayak PDIP aja dia kalau jadi partai nomor 2. Sokongan politik besar. Dan kemampuan untuk menggalang logistiknya juga sangat kuat. Jadi menurut saya jadi seksi lah. Pak Erick Thohir juga begitu. Pak Erick Thohir masalahnya agak ada sokongan politik yang dibawa nggak ada. Kalau dia nggak bungkus partai kan sokongan politik yang dibawa nggak ada. Jadi dia menyelesaikan persoalan logistik aja. Walaupun tetap menarik. Kalau nanti partai-partai bilang iya tapi kan nggak bisa tempur, kita tambah peluru, kita cari orang yang bisa jadikan peluru. Ya udah, Pak Erick Thohir menarik di sana. Gitu. Jadi 3 ini akan jadi cawapres menarik menurut saya. Siapa aja itu? Tadi Sandi, Erick Thohir, Pak Erlangga. Ya. Jadi cawapres yang menarik buat kalau 3 capres 3 ini akan berkutat di 3 nama ini menurut saya. Ya, karena kan tadi kembali kepada persoalan tadi kan bahwa belum ada cawapres yang ini memang bisa mendongkrak elektabilitas capresnya kan. Ya berarti cawapres ini sebenarnya dalam konteks elektabilitas tidak terlalu penting. Memang, Bang. Ya kan? Memang. Jadi dia hanya kebutuhan untuk electoral threshold, sokan politik dan kemudian logistik. Ya berarti pertimbangannya itu aja ya. Menurut saya kalau pertimbangan elektabilitas nggak ketemu, Bang. Kecuali capres sebelah kita caplok jadi cawapres. Misalnya Pak Prabowo minta Anies jadi cawapres. Nah itu dongkrak elektabilitas tuh. Gitu. Jadi gabung lagi koalisi besarnya, tambah lagi koalisi perubahan gitu. Dia minta Anies jadi cawapres. Anies minta Caimin gitu kan? Kalau Anies minta Caimin ada nggak kira-kira? Enggak sih menurut saya, Bang. Enggak ya. Dari sisi personal enggak sih menurut saya. Gitu. Enggak ngedongkrak juga? Enggak ngedongkrak. Atau misalnya Pak Prabowo minta Ganjar. Itu dongkrak, Bang. Cawapresnya dongkrak. Kalau Anies sama Ganjar oke ya? Bisa aja, Bang. Atau Ganjar sama Anies bisa ya? Itu mendongkrak ya? Kan mereka sudah punya persamaan sekarang, Bang. Pro Palestina, anti Israel. Ya. Tapi kan Ganjar punya keberanian untuk ngomong. Anies kan nggak berani, nggak ada satu kata pun. Mindset ini ada kesamaan lah. Ya, mindset paling nggak lewat PKS-nya ya. Iya, bisa kesamaan lah. Jadi kalau ngomong di atas meja bisa ada satu bahan pembicaraan, Bang. Kita sama-sama dukung Palestina, sama-sama anti Israel nih gitu. Iya. Menarik, bisa ada bahan omongan lah. Kalau enggak kan mereka nggak ada bahan omongan, Bang. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini cawapres ini betul-betul seperti cadangan ya, ban serep ya. Kalau hanya bawa logistik ban serep, Bang. Tapi kalau dia punya sokongan politik enggak dong. Seperti Yusuf Kala sama SBY dulu kan? Iya. Kalau itu kan punya sokongan politik. Ya kan kayaknya sebagai wapres tuh Yusuf Kala itu full banget ya. Karena punya sokongan politik. Iya, Golkar besar lagi. Iya. Tapi kalau Kak Kiai Ma'ruf hari ini nggak punya sokongan politik. Ya, jadi nggak bisa minta juga, Bang, nggak bisa minta kewenangan, bagi dong kewenangan nggak bisa. Paling nggak kan dikasih peresmian sama gunting pita ya. Tapi kalau nanti cawapresnya itu bawa sokongan politik, dia bisa minta bagi kewenangan, bagilah gitu. Karena kalau Pak Prabowo sama Pak Erlangga tuh masih bisa minta kewenangan tuh. Ya karena kan di parlemen pun mereka punya posisi yang strategis ya. Gitu. Jadi menurut saya kayak gitu. Ya. Jadi kalau nggak punya sokongan politik ya nggak bisa minta bagi kewenangan. Jadi tadi kesimpulannya Prabowo kemungkinan kan dengan Erlangga ya. Isunya seperti itu. Iya. Isunya seperti itu. Kalau ngelihat 2 partai terbesar ya, atau ngelihat konstelasi 2 koalisi ya, itu yang paling mungkin menurut saya.
Ya kalau enggak Erlangga Bisa ke Anies, bisa ke Anies. Kalau ke Anies berat ya paling enggak ke Ganjar kan. bisa juga ke Ganjar. Jadi menurut saya pilihannya itu 3 orang itu untuk jadi cawapres. Ya jadi intrinya masih rumit ya. Nah, Nah, nggak serumit dulu Bang, nah. nggak serumit dulu. Ini udah mulai kelihatan, udah Ya. mulai kelihatan lah. Tapi kan koalisi perubahan itu yang agak rumit ya. Nah, dia memang rumit Bang. Dia maksudnya proses hari ini tuh sama dengan proses setahun yang lalu. Apa kondisi hari ininya sama dengan kondisi setahun yang lalu. Cuman beda sekarang ada surat aja. Ya. Dan dalam politik kan surat-surat begitu nggak terlalu penting. Nggak terlalu penting. Piagam-piagamnya nggak terlalu Iya. penting. Cuman beda ada piagam aja gitu loh. Itu kan biasa kalau saya ceramah di HMI dikasih piagam. Ah ya gitu. Nah, gitu. Jadi bukti bahwa pernah didukung gitu bisa jadi. Ya buat Anies penting juga itu. Iya gitu. Ada CV lah. Ada paling tidak dimasukkan di situ saya pernah Dicalonkan. dicalonkan. Ini buktinya piagamnya. Direncanakan untuk dicalonkan, Iya, bukan gitu. dicalonkan juga. Iya. Jadi menurut saya kayak gitu. Jadi itu mungkin yang menyebabkan Alphard belum bisa saya kirim, Bang. Yang di sananya belum mau terima karena belum fix juga ini barang kan gitu. Ya. Jadi dia pikir masih panjang ini cerita kan. Memang masih panjang. Sempat kepake mobil itu, ke bengkel lagi kita, harga turun, ya bahayalah. Saya kira kami berterima kasih ya. Saya makasih juga, Bang. Atas dialog kita yang santai ini dalam bulan puasa. Kalau saya nggak bisa akademik gitu, Bang. Jadi kita common sense aja ini. Kita ngomongnya santai aja. Santai aja. Terlalu akademik juga orang udah capek ya. Saya kira apa yang kita bahas ini memang sebenarnya hal yang sangat menarik. Walaupun kita bicaranya santai, seperti tadi kita tidak membahas ini secara akademik. Yang penting kan rasional. Ya, kita kan rasional dan nggak pakai perasaan ini, Bang. Nggak pakai perasaan ini. Ya, orang kalau udah rasional tuh udah pakai perasaan di dalamnya. Udah ada di dalam perasaannya. Ya. Baik, ya. Bung Hasan Nasbi. Ya, Bang. Insya Allah kita jumpa lagi pada lain kesempatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.